radhiyallahu anha nazuruha, kita mengunjunginya, kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazuruha, sebagaimana dulu Nabi suka sekali menyambangi Ummu Aiman. Jadi tidak disambung sama Sayyidina Abu Bakar Pak kebiasaan ini. Allahu Akbar. Falamman tahaina ilaiha bakat, setelah kami sampai menuju rumahnya siapa? Ummu Aiman ini, tiba-tiba didapati Ummu Aiman ini menangis, jemaah sekalian. Menangis melihat dua sahabat besar yang selama ini kontribusinya cukup jelas terhadap dakwah Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Jadi kebiasaan silaturahim itu dilanjutkan oleh dua sahabat ini, jemaah sekalian. Faqala laha, dua sahabat ini berkata kepada Ummu Aiman, ma yubkiki, kenapa anda menangis? Kenapa ibu menangis? Kata siapa? Kata Abu Bakar dan Umar ini. Ama ta'lamin, apa kau tidak tahu? Anna ma indallah ta'ala khairun li Rasulillah. Ini Rasulullah sekarang lebih baik lagi. Rasul sekarang sudah berjumpa dengan Allah. Apa yang ada di sisi Allah dan Nabi di situ sekarang itu lebih baik bagi Nabi. Sudahlah, kita jangan terus bersedih seperti ini. Kata siapa? Kata Abu Bakar dan Sayyidina Umar kepada siapa ini? Kepada Ummu Aiman ini, jamaah sekalian. Maksudnya supaya ayolah jangan bersedih terus. Qalat, apa jawabannya Ummu Aiman, jamaah sekalian? Memang betul. Ya gimana Pak? Ini generasi pertama merasakan pahitnya dakwah di Mekah, ikut hijrah ke Madinah. Jamaah sekalian, apa kata Ummu Aiman? Inni la abki anni la a'lamu anna ma indallahi khairun li Rasulillah. Sungguh aku menangis bukan karena Nabi ini meninggal. Aku tahu betul, insya Allah Nabi lebih tenang sekarang ini di hadapan Allah. Tapi yang membuat aku menangis, walakinni abki annal wahya qad inqata'a minas sama'. Wahyu sudah enggak turun lagi dari langit. Paham jemaah sekalian? Wahyu, ayat-ayat Allah sudah tidak turun lagi dari langit. Engkau bisa tak memimpin umat ini gitu. Kalau Nabi itu masih ada Nabi mengendalikan umat ini, ada ayat yang turun. Ya, nyambung jemaah sekalian. Nabi kemudian mau begini, Nabi bingung, ayat turun jemaah sekalian. Karena Nabi itu memang dituntun Pak oleh wahyu. Oleh karenanya wahyu itu turun disesuaikan dengan kondisi yang ada pada waktu itu. Nah sekarang tidak ada Nabi, sementara masalah bermunculan, tidak ada ayat lagi turun. Ini kan sebenarnya menohok siapa Pak? Menohok Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah dan Sayyidina Umar sebagai calon khalifah yang kedua, jemaah sekalian. Fahayyajat-huma 'alal buka. Ya Allah, kata-kata ini Pak membuat Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar dia gantian menangis Pak. Kalau tadi yang menangis siapa? Ummu Aiman. Sekarang yang menangis ketika diarahkan begitu oleh Ummu Aiman, saya menangis karena wahyu tidak ada lagi. Engkau sanggup enggak memikul amanah ini gitu. Ya Allah. Faja'ala yabkiyani ma'aha. Akhirnya Pak, silaturahim itu di rumah itu semuanya penuh dengan tangisan, jamaah sekalian. Sekarang kan tidak ya. Justru orang kalau dikasih amanah Pak, ngundang orang tasyakuran. Ya, lupa bahwa itu adalah penuh tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini dulu Pak generasi pertama. As-sabiqunal awwalun ridwanullahi alaihim, dan mereka hidup bersama Rasulullah, melihat bagaimana wahyu turun kepada Rasulullah, mendengar langsung ayat-ayat yang turun kepada Rasulullah, punya perasaan takut Pak ketika diingatkan oleh Ummu Aiman, hati-hati ya Abu Bakar, hati-hati ya Umar, engkau penggantinya Rasulullah ini, engkau sekarang memegang khalifah saat ini. Dan betul Pak, setelah Rasulullah, setelah Abu Bakar diganti oleh Umar. Diingatkan begitu sementara wahyu tidak turun, sanggup tak memegang amanah ini? Ini Pak perasaan takut.
takut memegang amanah, kemudian dia menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak sampean lihat Pak, di 2 khalifah pertama ini luar biasa ya. Abu Bakar itu memimpin umat hanya 2 tahun 2 bulan 22 hari Pak. Ya, kalau Sayyidina Umar itu 10 tahun lebih beberapa bulan. Dan luar biasa Pak, perkembangan Islam pada waktu itu luar biasa. Sampai Persia dan Romawi pun juga mengakui keberadaan Islam ini. Dan Persia ditaklukkan Pak di masa Sayyidina Umar Ibnu Khattab radhiyallahu an. Kendati demikian ketika diingatkan bab seperti itu ada perasaan takut, maka wajar Pak. Takutnya dia kepada Allah, membimbing mereka 2 orang ini, jemaah 2 sahabat besar ini Pak, bisa memegang amanah kenegaraan seperti itu. Enggak takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nangisnya pun juga menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Saudara, apa yang bisa kita ambil kesimpulan di sini? Pertama, boleh Pak kita silaturahim kepada ibu-ibu yang sudah tua. Kadang-kadang kita kan ekstrem Pak. Masa 2 sahabat besar nyambangi perempuan yang bukan mahramnya dan bisa berbicara lagi, ya kan? Ini kan suka muncul pertanyaan begitu Pak. Ingat, Abu Bakar umurnya sudah kepala 6 Pak. Ya, kepala 6, karena itu seumuran dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Ummu Aiman umurnya 80 tahun jemaah sekalian. Sehingga kadang-kadang kita Pak, silakan. Kadang-kadang kita juga perlu berguru Pak kepada ustadzah-ustadzah yang sudah senior seperti itu, Bu Nyai. Kita perlu mendengarkan petuah-petuahnya, bukan sesuatu yang aib. Dan itu tidak dilarang oleh agama, sebagaimana Sayyidina Abu Bakar dan Umar menyambangi Pak, datang ke rumahnya, dan bahkan dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyambung tali silaturahim dengan Khadijah, karena ini temannya Khadijah Pak. Ridwanullahi alaihim wa alaihinna jami'an jamaah sekalian. Ini yang pertama jamaah sekalian. Yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita memang sangat dianjurkan menangis karena hilangnya orang yang saleh. Ini kan mereka menangis karena tidak adanya Rasulullah ya. Wahyu tidak turun lagi, Nabi tidak membersamai kita. Kadang-kadang kita ingat Pak pada guru-guru kita, ya, pada kiai-kiai kita, pada ustadz-ustadz kita yang kemudian mendahului kita jamaah sekalian. Teringat akan petuah-petuahnya, teringat ketika duduk bersama-sama, ngaji bersama-sama. Terus ketika kita duduk antar sahabat ini teringat bernostalgia kemudian menangis, itu boleh jamaah sekalian. Ya, apalagi teringat dengan nasihat-nasihatnya, petuah-petuahnya, arahan-arahannya, mau'idhahnya, tausiahnya dan lain sebagainya. Sebagaimana Ummu Salamah mengingatkan kepada Abu Bakar dan kepada Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhuma jami'an. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang kita ini perlu Pak silaturahim kepada orang-orang baik seperti itu untuk menata hati kita. Jangan silaturahim kepada orang-orang yang hanya bisa membuat kita ketawa jemaah sekalian. Majelis ya silaturahim niatnya untuk duduk-duduk cangkruan, cengingisan sana, cengingisan sini, ketawa sana, ketawa sini, sehingga semakin kering hati kita. Datanglah Pak ke tempat-tempat orang-orang yang dimuliakan oleh Allah SWT. Sampean saya paham Pak, siapa orang-orang yang kira-kira ketika sampean berjumpa dengannya nambah iman kita ini jemaah sekalian. Ini perlu. Sebagaimana Umar dan Sayyidina Abu Bakar datang kepada Ummu Salamah untuk ngecas iman. Betul kata Mu'adz bin Jabal. Ini juga Pak, Mu'adz bin Jabal ini jemaah sekalian radhiyallahu anhu. Ini kalau pas muncul Pak sisi kemanusiaannya, memang dia sahabat bukan nabi ya. Terus Pak, sumpek, gelisah, galau. Dia manggil sahabat Pak yang baik-baik. Ya ashabi, ta'alu bina najlis nu'min sa'ah. Wahai sahabatku yang baik-baik, ayo ke sini. Ayo duduk ke sini. Duduk sebentar saja. Kita sama-sama ngecas iman. Masya Allah. Nu'min sa'ah, memperbaharui iman kita. Itulah sahabat-sahabat terdahulu Pak. Jadi antum jenengan dianjurkan oleh agama supaya punya sensitivitas religi yang kuat seperti ini dan bisa menangis karena Allah. Berjumpalah Pak dengan orang-orang yang kira-kira bisa menguatkan hati kita,
mengingatkan akan akhirat jamaah sekalian, bisa menasihati kita. Melihat wajahnya saja Pak, nambah iman kita. Dia berbicara sedikit kita bisa menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkan satu hadis lagi, yaitu dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqala, lamma ishtadda bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam waja'uhu qila lahu fis salah. Ketika Nabi sudah tidak bisa lagi ke masjid, begini. Nabi itu Bapak, Ibu, para pemirsa yang dimuliakan Allah, itu sakitnya itu 14 hari Pak. 14 hari. 10 hari pertama sakit, Nabi masih memaksakan dirinya masuk ke masjid, berangkat ke masjid. Karena dia sebagai seorang imam, pemimpin. Terus 4 hari mau meninggal dunia, Nabi sudah tidak sanggup lagi Pak. Ya, terlentang terus, panasnya nemen, demam, sakitnya luar biasa gitu. Wa ra'sa, sampai kepala Nabi itu peningnya luar biasa, sakit betul kepalaku ini kata Nabi. Sampai oleh Aisyah dikompres Pak, dikasih air, ya di atasnya dikasih kain, celupkan ke air, diletakkan di apa namanya, di dahi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, qala, apa kata Nabi? Murru Abu Bakar falyusalli bin nas. Tolong ya, dia bilang sama istrinya Pak, Aisyah, karena Nabi itu sakitnya selalu tidur di haribaan Aisyah. Istanadda fiyya, dia bersandar kepadaku, kata Aisyah. Ini sekaligus Pak, hatta dalam kondisi sakit masih romantis Nabi Pak dengan keluarganya jamaah sekalian. Kata Nabi, sampaikan ya kepada Abu Bakar untuk jadi imam menggantikan aku. Faqalat Aisyah menjawab, inna Abu Bakar ya Rasulullah, abiku, ayahku Abu Bakar ya Rasulullah, rajulun raqiq, orangnya itu apa ya Pak, layyin, apa namanya, sensitivitasnya tinggi, sangat lembut ya Rasulullah. Ya, idza qara al-Quran ghalabahul buka, kalau dia baca Quran tangisannya lebih kuat daripada baca Qurannya gitu. Nyambung jemaah sekalian. Jadi Abu Bakar itu Pak, kalau disebut ayat-ayat rahmah menangis, disebut ayat-ayat adab menangis juga gitu. Sehingga ketika jadi imam kalau baca Quran lebih banyak nangisnya Pak daripada bacaan yang keluar itu jemaah sekalian. Masya Allah. Ini nggak pas jadi imam gitu. Qala, apa jawaban Nabi dalam kondisi sakit Pak? Ini sekaligus sinyal Pak bahwa yang berhak menjadi imam setelah aku ya Abu Bakar. Apa kata Nabi? Murruhu falyusalli. Perintahkan kepadanya, ayo salat, kasihan umat menunggu di masjid, kata Nabi. Perintahkan dia, suruh Abu Bakar jadi imam. Betul jemaah sekalian. Inna Abu Bakar idza qama maqamaka lam yusmi'un nas minal buka. Ya Rasulullah tuh lihat, ketika sudah menggantikan engkau jadi imam, lebih dominan nangisnya daripada baca Qur'annya, baca suratnya itu. Ya pertama Pak, menangis karena kekasihnya, sahabat terdekatnya, nabinya sakit keras. Yang kedua, mungkin ayat-ayat yang dibaca menyentuh jemaah sekalian. Ya, kadang-kadang begini Bapak Ibu, kita ini kadang susah menangis Pak. Ya, kalau kemudian kita tidak apa namanya, kalau kita baca Quran sendirian jemaah sekalian. Kadang-kadang juga bisa menangis ketika ada momentum Pak. Atau bisa menangis karena mendengarkan Quran orang lain, sebagaimana Rasulullah pernah kita sampaikan kemarin jamaah sekalian kepada Abdullah bin Mas'ud seperti itu. Nah itulah, ayo Pak, ini sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan, bulan Quran. Ya, saya berharap Pak, jangan sampai 1 bulan penuh sampean baca Quran tidak bisa meneteskan air mata. Dan saya perhatikan alhamdulillah masjid-masjid sekarang berlomba-lomba ya, ada qiyamul lail, salat malam, segala macam. Monggo Pak hadir. Ya, kadang-kadang baca ayat-ayat yang dibaca oleh imam itu menyentuh hati kita bisa menangis di situ jamaah kan. Menangis Pak. Yang penting tangisannya jangan sampai kemudian mengganggu jamaah yang lain. Nah, inilah yang kemudian diperbuat oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus ini sinyal dari Nabi bahwa pengganti yang menggantikan Rasulullah setelah meninggal dunia untuk mengendalikan roda pemerintahan pada waktu itu di Madinah dan roda perjalanan agama ini dengan benar itu dipegang oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an.
Jamaah sekalian, kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita Pak dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala iman yang kuat. Ya, amal saleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kesempatan mumpung kita berada di bulan Sya'ban seperti ini, monggo Pak, sampai tidak perlu cerita pada siapapun pula, ceritakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tangisi Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa masa lalu, ya, dosa ketika kita masih jaya-jayanya Pak di sebuah institusi pemerintahan, yang kita jadi birokrat, jadi apa, jadi pengusaha, sempat kita ada rizki-rizki yang syubhat segala macam, ya, ada dosa besar, pernah apa, mungkin juga pernah zina juga, ya, pernah berbuat syirik, jangan putus asa, tangisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Pak, inilah momentum yang tepat, puncaknya nanti pada malam nisfu Sya'ban, Allah membuka lebar-lebar pintu pertobatan buat kita dan akan menerima seluruh amal saleh kita atas izin Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin ini pengajian saya malam ini Pak yang terakhir di tahun ini. Kita jumpa lagi di bulan Syawal barangkali insyaallah ya. Nanti ada pengumuman dari takmir. Kalau ada pertanyaan sebelum saya tutup silakan. Karena isyaknya jam 7 kurang 3 menit, saja ada waktu sedikit karena beliau harus ke Gresik, maka barangkali ada yang bertanya, satu orang, monggo, satu kali pertanyaan. Langsung deh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Ustaz, saya mau bertanya, puasa Sya'ban itu boleh hari Senin sama Kamis? Kenapa? Puasa Sya'ban. Sya'ban, puasa Sya'ban. Boleh, boleh. Boleh Senin Kamis. Bahkan yang tidak puasa sama sekali Pak, saya berharap ayo latihan puasa. Walaupun hanya 1 hari. Ya. Kalau yang sudah puasa setiap bulan 3 hari, 13, 14, ayo tingkatkan puasalah Senin Kamis. Ya. Bagi yang sudah puasa terbiasa Senin Kamis, cobalah tingkatkan puasa Daud. Bagi yang sudah terbiasa puasa Daud, tingkatkan puasa sepanjang hari silakan. Sepanjang bulan silakan, kecuali tanggal 29 dan 30-nya kita berhenti. Bahkan Nabi katanya pernah sekali waktu salat di bulan Sya'ban ini penuh Pak, kecuali tanggal 28, 29 dan 30. Karena inilah bulan yang paling banyak Nabi berpuasa sunnah di bulan Sya'ban. Kenapa? Karena memang hari-hari ini Pak, detik-detik ini, menit-menit ini, jam-jam ini amal-amal kita Pak diangkat oleh malaikat. Dan Nabi ingin ketika diangkat amalnya dalam suasana berpuasa. Termasuk juga ketika malam hari dalam suasana ngaji seperti ini. Insya Allah Pak, pengajian kita Pak langsung dilaporkan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai yang berinfak saat ini langsung dilaporkan. Pokoknya bulan Sya'ban bulan memperbanyak amal saleh. Bisa puasa, salat malam, baca Quran, silaturahim, iktikaf di masjid, berdoa, bersalawat pada Nabi. Silakan perbanyak amal saleh. Langsung Pak dilaporkan oleh malaikat di bulan apa? Di bulan Sya'ban seperti ini insyaallah. Barakallahu fikum jami'an. Mudah-mudahan kita semua panjang umur. Insyaallah Pak, jumpa lagi di bulan Syawal atas izin Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.